Halo, selamat malam dulur, kabar baik, kabar sehat ya, syukur alhamdulillah, amin. Malam ini saya di Terminal Giwangan ini lor, untuk segera melanjutkan perjalanan lagi menuju Kulon Progo. Tadi saya start dari Solo jam 17.15 waktu Indonesia Barat menggunakan bus Eka lor, bus legenda Jawa Timuran ini. Perjalanan ini lanjutan trip naik bus Eka siang hari waktu perjalanan ke Sukoharjo survei proyek lor. Setelah survei proyek, saya sama teman saya diajak main ke rumah. Tapi saya juga nggak mampir karena sudah terlalu sore, sehingga saya lanjut perjalanan dari Terminal Tirtonadi naik bus Eka trayek Surabaya Bumiayu lur. Di Tirtonadi saya nggak sempat bikin video karena kondisinya lelah, ngantuk. Nah, ini baru sampai Terminal Giwangan, busnya ngetem nunggu penumpang karena tadi berangkatnya juga sepi banget, kasihan sepi penumpang. Jadi ini barangkali masih ada penumpang yang akan ikut ke Bumiayu. Nah, ini saya sementara sambil nunggu busnya jalan lagi, saya duduk-duduk dulu nih di tempat tunggu sambil beli jajan tadi itu di kios-kios di Terminal Giwangan. Terminal Giwangan sendiri sangat komplit lur. Toilet pasti tersedia, ruang tunggu, terminalnya luas, mau jajan angkringan, mau jajan oleh-oleh, mau makan sembarang ada itu di sana. Jadi nggak PT lur walaupun nunggu. Informasi juga ini buat dulur-dulur yang di Jogja yang mau pulang ke Purwokerto, Bumiayu, Aji Barang dan sekitarnya. Ini masih ada lur bus Eka Surabaya Bumiayu. Saya di sini sekitar jam 19.15 menit lur. Jadi anggar wis maghrib, ora susah wedi, ora susah buru-buru, esiana bisa. Nunggang bus cepat Eka lur walaupun sudah tidak secepat dulu. Karena sekarang sudah ada alarm untuk mengetahui batas limit kecepatan. Tapi bus Eka tetaplah bus Eka lur, yang reputasinya sudah terkenal dari zaman dulu untuk ketepatan waktu, kenyamanan, dan pastinya disuguhi barisan armada-armada yang top. Walaupun saya pribadi tetap menjagokan kompetitornya si merah tetangga sebelah itu, tapi tetap bagi saya PO Eka, bus cepat Eka itu salah satu yang terbaik di trayek Jawa Timuran, khususnya Jogja Surabaya lur. Periode tahun 2009 sampai dengan 2012, saya dulu langganan bus Eka lur. Kebetulan saya proyeknya di sekitaran Jogja, Solo, Semarang, jadi sering banget ini naik bus Eka. Jadi seminggu bisa 2 kali ini naik bus Eka. Kebetulan juga dulu kantor cabangnya kan di Jogja lur. Saya kalau proyek Semarang pun saya ke Solo dulu, baru ke Jogja itu naik Eka dari Terminal Tirtonadi. Nggak mau yang dari Semarang langsung Jogja lewat Ambarawa, itu nggak mau. Karena biasanya perjalanannya bisa 5 jam, bahkan 6 jam. Sedangkan perjalanan normal jika bus patas itu paling bisa ditempuh dalam waktu 3 jam itu paling lama. Sedangkan bus patas Jogja Semarang itu seperti Ramayana dan Nusantara itu armadanya yang ngelen itu nggak sebanyak Eka sama Safari yang Solo Semarang itu lor. Kalau PO Eka dan Safari itu kan tiap menit ada itu, tiap 10 menit lah. Belum lagi yang Bumel itu banyak banget. Nah, bagi pekerja proyek seperti saya sing nek nyambut gawe ora denger wayah, kadang jam 12 bengi, jam 2 bengi harus kudu berangkat keluar kota ke Semarang khususnya. Itu sering banget lur, seminggu bisa 2 kali, 3 kali bahkan. Nah, kita nggak bisa kalau sewayah-wayah kita harus jalan ke luar kota menggunakan bus Bumel, bisa ketinggalan lur. Karena saya juga cukup trauma dulu waktu ke Semarang dari Jogja naik bus Bumel, ora tak sebutna lah jeneng busnya lah. Sing jelas nang daerah Ambarawa. Nah, daerah Jambu gue busnya rima blong lur, penumpangnya jerit-jerit kabeh. Wis semenjak itu gue aku kapok wis lah. Waktu gue memang aku setengah terpaksa lur, karena naik nunggu bis patas gue kudu nunggu jam sekian, sedangkan aku waktu gue berangkat gasik banget lur, jam 4 esok demi sampai kantor itu jam 9 pagi ben ora kawanen. Tapi tetap bae tekan kantor ke jam 12 awan. Kantor Semarang lur. Nah, sejak itu aku wis kapok lur. Misal pun aku numpak bus Bumel harus di trek yang rata lur, seperti Jogja Cilacap, Jogja Purwokerto itu kan rata. Misal pun ada tanjakan paling ya di daerah Pageralang, Kemeranjen itu lur, Banyumas, Kerumput. Karena kejadian itu saya jadi langganan bus Eka lur. Kalau dari Jogja mau ke Semarang harus mutar Solo dulu, turun di Kartosuro baru naik bus Safari. Sembari menunggu bus Safari sama jamnya pas, biasanya mbadok disit segaliwet kasih nang Kartosuro, jan enak banget lur. Dadi nyong wis kat mbiyen jane bis-bisan terus.
seminggu bisa ngasih ping telu antar kota antar provinsi numpak bis, masih kesel jane. Eman-eman jane ya lur ora didokumentasikan ya, coba nek biyen didokumentasikan ya wis siki videonya sakeh banget lian, bisa ditonton maning. Termasuk waktu kejadian paling mengerikan lur, aku pernah lur. Ya mohon maaf, bukan berarti saya mengungkap cerita lama, mengungkit cerita lama, cerita yang nggak enak, atau bahkan yang paling ekstrim adalah menjelekkan perusahaan otobus tertentu. Saya enggak, sama sekali enggak. Justru saya ingin berbagi pengalaman kepada dulur-dulur semua dan memberitahu bahwa bus mania tidak semua suka bus yang mosak-masik, balapan, salip sana salip sini, adu kecepatan dan sebagainya. Enggak seperti itu. Karena keselamatan berkendara, penumpang terutama dan semua kru, supir itu adalah nomor satu. Yang kedua kenyamanan, kecepatan, ketepatan waktu adalah bonus. 2016 lalu tepatnya waktu saya mengerjakan proyek khususnya pondasi Porpel di proyek tol Solo Kertosono di daerah Mediun, di daerah Glonggong, di dekat kediamannya Bapak Kirun di Kajang loh. Nah saya kan waktu itu sudah langganan Sugeng Rahayu karena kalau nggak salah baru setahun Sugeng Rahayu ngelen ke Cilacap, itu jadi idola baru saya itu. Saya langganan Sugeng Rahayu. Sampai saya hafal, sampai saya punya nomor telepon sopirnya dan kondekturnya. Kondekturnya pun sampai hafal hari-hari apa, tanggal berapa saya pulang. Nah, waktu itu jam 2:30 kan biasanya Sugeng Rahayu sampai di Kajang. Di lampu merah Kajang itu lelur, Madiun. Nah, saya hampir jam 2:30 saya mepet, saya berangkat dari mes, diantar teman, agak buru-buru juga. Ternyata di Kajang bus Sugeng Rahayu sudah lewat, sudah ketinggalan saya. Mau nggak mau saya harus ikut bus yang di belakangnya. Karena untuk ngejar waktu, ya sedapatnya lah bus Bumel ya dapat. Pokoknya naik, syukur pisan anak bus Eka nang burine. Ternyata yang datang Mira. Nah saya naik Mira, waktu itu penumpangnya nggak begitu banyak. Saya duduk di paling depan lor, paling depan belakang kondektur. Di depan kan ada itu pagar besi stainless itu buat pegangan, nah di situ. Nah waktu itu kondisinya hujan sore hari. Bus Mira memasuki daerah Ngawi lur, di dekat Monumen Suryo itu loh, di hutan-hutan itu loh. Kondisinya hujan deras, jalannya sangat cepat lur. Saya sendiri waktu itu juga feelingnya udah nggak enak karena ada beberapa kendaraan seperti sepeda motor, mobil sampai keluar aspal karena mau ketunjang Mira. Nah sesampainya di Palur, feeling saya terbukti nyata lor. Jadi waktu itu karena walaupun hujan deras masih melaju dengan kecepatan tinggi, bus oleng ban kanan itu naik divider lor. Divider itu pembatas jalan. Nah apesnya dari arah berlawanan itu melaju ALS lor, legenda Medan itu, legenda Sumatera. Ban. Jadi busnya itu muatam kabinnya ALS itu. Udah langsung berhenti total di situ, macet karena dari arah Mantingan ke Solo juga terhalang bus karena posisinya udah malam. Dari arah Palur ke Mantingan ke Sragen itu juga sudah terhalang bus ALS. Paling yang bisa lewat kendaraan-kendaraan kecil sama motor. Kalau truk bus ya tetap nggak bisa lewat sebelum itu dievakuasi. Alhamdulillah waktu itu tidak ada korban jiwa. Dan saya salut sekali buat drivernya, driver Mira itu. Dia dengan gentleman, dia turun menemui kru ALS. Walaupun pada akhirnya ada kejadian yang nggak perlu saya ceritakan lah. Gitu. Tapi yang jelas sopirnya gentleman banget, salut. Dan yang paling utama adalah tidak ada korban jiwa waktu itu. Saya sendiri duduk di depan sempat kepoyuh-poyuh dulu. Tapi setiap manusia itu dibekali feeling loh. Jika feelingnya dari awal sudah gak enak, tapi di saat mau kejadian kok kita slow seperti tidak terjadi apa-apa, ya kita tidak terjadi apa-apa loh. Waktu itu kaki saya juga mancat lah, nahan ke besi stainless pembatas itu karena benturannya sangat keras loh. Aduh, semoga gak terulang lagi ya lur. Nah akhirnya yang mudun, penumpangnya pada mudun kumpul nang arep pabrik apa kayak kelalen kan nang arep ana kontainer, dadi ngaup nang kontainer. Jan teles gejeb pesawake. Akhirnya oleh bus Sugeng Rahayu, Sumber Kencono, Sumber Selamat waktu itu udah namanya Sumber Selamat,
Dilanjutkan perjalanan maring Jogja Cerindil katoke teles nganti garing maning nang bis nang terminal Giwangan ngasih garing maning. Yes, pengalaman lur naik bus. Nah nang terminal Giwangan lanjut efisiensi sing jam terakhir ke sing jam 09.00 balik maring omah mudhun SPBU Sampang. Wis dioyok-oyok tukang ojek. Jadi SPBU Sampang kapal ngasih lidik aku bolak-balik mudhun bis ya nang kono. Waduh malah jadi orang bahas perjalanan gitu. Berapa lah ya sekali-kali dobol ngecipris cerita berbagai pengalaman karo kaca-kaca kafe karo dulur kafe. Soalnya dia juga trip pendek dari terminal Giwangan ke Kulon Progo lur. Walaupun tadi perjalanannya dari terminal Progo lagi, tapi aku mulai videonya dari terminal Giwangan pas malam hari itu. Aku juga punya pengalaman lur sama bus Eka waktu itu perjalanan dari Jogja ke Solo. Ya itulah sekitar tahun-tahun 2010 atau 2011. Saya waktu itu tanya ke kondekturnya, Kak, kenapa bus Eka orang buka trayek Surabaya Cilacap? Terus kondekturnya jawab, lo kan wis ono iku sing trayek Jogja Cilacap iku lho. Terus kok zamane, ya ora masalah Kang, dadi rame banyak pilihan. Wong-wong daerah Cilacap, Sampang, Buntu, daerah Gombong kuwi akeh Kang sing perjalanan maring wetanan kayak Jogja, Solo, bahkan Surabaya. Wong-wong kulon kayak aku juga kepengen lah merasakan sensasi cepat gitu loh. Kan bus Eka, Sugeng Rahayu, Mira sama Sumber Kencana kan terkenal banget nang Jawa Timur. Sementara juga dulu trayek Cilacap Solo atau Purwokerto Solo kebanyakan bus Bumen lur. Jadi memang nggak bisa ngejar jam waktu itu. Misal pun ada bus AC, itu ada bus Bandung Surabaya, bus Mandala namanya. Itu pun juga busnya nggak cepat, nggak bisa buru waktu. Makanya kita kepengen yang dari Sampang langsung cus Solo, langsung Surabaya cus gitu loh, nggak perlu nyambung lagi di terminal Giwangan. Nah, pada tahun 2015 waktu saya mobilisasi alat berat dari proyek UMY Jogja ke proyek tol Solo Kertosono di Kedung Jati Balairejo Madiun lur. Tepatnya di depan Polsek Balairejo yang ada Gapura itu, kita masuk ke arah Kedung Jati itu di sawah-sawah itu loh. Nah saya mobilisasi ke situ, di perjalanan kok baru bis abang Patas Eksekutif Surabaya Cilacap lur, tulisan Cilacapnya gede banget. Nah ternyata bus Sugeng Rahayu, nah berarti cocok banget lur. Karena waktu itu pertama kali ke Madiun, mantan bingung juga lur. Aduh, baliknya ke Priwe, palingnya juga nyambung bus Mira apa Sumber Selamat ke terminal Giwangan baru nyambung ke Sampang gitu kan. Tapi itu ternyata ada yang trayek Surabaya Cilacap. Dan infonya saya baca-baca itu ternyata memang buka len Surabaya Cilacap memang di tahun 2015 itu seangkatan dengan bus Eka lur. Waktu itu kalau nggak salah seingat saya loh, Surabaya Cilacap, Surabaya Purwokerto. Baru itu dilanjut Surabaya Bumiayu, Surabaya Bogotsari, sampai dengan Surabaya Bandung, Surabaya Cirebon, Surabaya Jakarta, Surabaya Merak, Surabaya Lampung. Ya wis saiki dhisik ya lur, videone ya lur, ngasih disambung maneh, ngasih update maneh pokoke lah sing luwih top, luwih jos, luwih detail. Tentunya nggak dulur-dulur kabeh pokoke lah. Simak terus, ikuti terus, tonton terus video-videone, aja kelalen tekan ke tombol subscribe, di like, di share kok kanca-kancane, khususnya kanca-kanca kabeh sing butuh referensi perjalanan, kayak apa perjalanannya, seperti apa bisa armadanya dan sebagainya, rutenya mana saja. Jadi tambah ngerti, jadi orang ragu-ragu nek arep bepergian kan bisa golek gawean, bisa menemui pacare, bisa arep bojo lamaran dan sebagainya pokoknya lah. Buat dulur yang dari Surabaya mau ke Cilacap, Purwokerto, Bumiayu, Bogotsari dan sebagainya, oke kekulonan tak rekomendasikan bus cepat Patas Eksekutif Eka lur. Eka karo Sugeng Rahayu wis kuwi loro pokoke langkah padane pokoke top. Tapi agar paling kulonan main Jakarta ya kudu Rosin. Oke lur, sukses selalu buat dulur-dulur semua ya. Buat tak sopir dan kondektur, semua kru yang bertugas dalam trip ini, saya matur nuwun sangat, matur nuwun ingkang kathah, sehat dan sukses terus pastinya, dan utamakan keselamatan dalam berkendara. Semoga bisa berjumpa lagi, bisa ngikut trip lagi bersama Eka. Matur nuwun, salam.